saat ini saya sebagai HR Director di PT Mulia Industrindo. Ya kurang lebih pengalaman di human resource sudah hampir, atau kalau saya nggak salah hitung 17 tahun lah kurang lebih ya, dan mencelok lah berbagai industri gitu. Nah, sehingga ada juga orang yang tanya sama saya, kok gampang banget pindah-pindah gitu, kok gampang banget dapat kerjaan. Ya kuncinya apa sih gitu, yaitu mungkin saya akan sharing hari ini. Jadi pertama, apa sih arti winning bagi kita? Saya tadi setuju banget sama Bu Yen itu. Winning itu bukan berarti kita berkompetisi untuk menjatuhkan orang lain. Jadi winning untuk sukses juga menurut saya juga yang selama ini saya terapkan dalam hidup ya. Atau yang sesuai dengan yang kita bahas hari ini, win to sukses gitu kan ya. Kita mulai dulu, arti win bagi Anda ini apa sebenarnya? Kalau win bagi saya itu adalah berpikir menang-menang, tapi menang untuk sama-sama menang. Ya, maksudnya sama-sama menang apa? Misalnya kita berkarir di satu perusahaan. Kita harus berpikir tempat perusahaan kita ini harus menang juga. Bukan cuma kita yang menang. Kalau cuma kita yang menang, pengennya kita gaji tinggi, pengennya kita juga di perusahaan itu karirnya, pangkatnya naik terus, someday bisa jadi direktur, bisa jadi apa di perusahaan itu gitu kan. Karena kita pengen menang, tapi pertanyaannya sebelum kita menang itu, apakah kita sudah membuat perusahaannya menang? Gitu. Nah, kemudian dalam berkarir juga kadang kita ada rekan-rekan kerja tentunya ya, di perusahaan situ kan. Nah, apakah kita menjatuhkan yang lain supaya kita terlihat bagus misalnya? Itu tidak boleh demikian. Karena kita bisa menang kalau teman-teman rekan kerja kita juga kita bisa bikin mereka menang, kira-kira gitu. Nah, itu prinsip yang saya pakai ketika dalam berkarir. Jadi, kalau saya punya rekan-rekan kerja di dalam satu HR, baik itu mungkin anak buah saya atau bos saya sendiri, ya. Misalnya, oh bos kita kok tidak terlalu ini, kok kerjanya kita nilai, kayaknya dia agak santai, ada apa. Tidak apa-apa. Ya, namanya satu tim. Namanya satu tim pasti semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin kita merasa kita yang kerja paling keras. Mungkin kita yang merasa kita yang kerja paling hebat, ya. Kita yang kerja paling banyak di sana, tidak masalah, gitu. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa saya paling kerja keras, dia jelek, nggak bisa. Masing-masing orang pasti ada kontribusinya sekecil apapun. Biarkan mereka berkontribusi, ya, di keunikannya mereka. Sehingga kita semua sama-sama menang. Mungkin karena orang yang berkontribusi kecil, pastinya dia nanti akan menangnya juga kecil ya. Anda yang kontribusi besar, ya pasti menangnya besar. Tapi ketika semua sama-sama sukses, sama-sama menang di pekerjaannya, maka satu tim itu jadi bagus. Satu tim jadi bagus, perusahaan dapat manfaatnya. Dan ketika perusahaan dapat manfaatnya, maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Jadi win itu adalah bukan kesuksesan pribadi, tapi bagaimana caranya kita membuat partner dalam bisnis. Saya suka sebutnya gitu. Ketika kita bekerja di satu perusahaan, maka perusahaan itu adalah partner saya dalam berbisnis. Bagaimana membuat partner dalam berbisnis saya itu adalah mereka juga menang, sehingga saya juga menang gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dipegang. Ya, jadi kalau ada karyawan yang wah kerap kali nuntut gaji tinggi aja segala macam itu ya, tapi kontribusinya nggak pernah nambah. Nah, ini makanya mereka karirnya mentok-mentok itu ya, nggak pernah bisa naik. Kenapa? Karena mereka mau menang sendiri, ya, menang terhadap diri kita sendiri, ya, menang terhadap diri kita sendiri dan kita ciptakan menang-menang untuk sesama kita ya, sesama rekan-rekan kita. Itu tips saya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah mulailah dengan memiliki tujuan atau hasil akhir di dalam pikiran Anda. Anda harus punya itu. Jadi sebenarnya kita harus meluangkan beberapa waktu kita untuk berpikir. Dan buat anak muda mungkin yang lagi masih kuliah ya, bagi profesional muda yang masih baru berkarir, cobalah luangkan waktu ya, kemudian berpikirlah kira-kira apa tujuan yang ingin Anda hasil kontribusikan dalam hidup Anda. Itu yang akan membuat Anda akan menjadi lebih sukses. Lakukan pekerjaan yang Anda sukai. Ya, lakukan pekerjaan yang Anda sukai. Tapi jangan sampai terperangkap. Tak ada pekerjaan yang sepenuhnya Anda sukai.
Nggak ada dalam satu pun kita melakukan pekerjaan, ada hal-hal yang pastinya kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita tidak suka. Tapi jangan sampai itu terkamuflase gitu. Karena apa? Mungkin saja kita tidak suka karena apa? Biasanya sebenarnya manusia tidak suka itu kalau ada sesuatu yang di luar kontrol dia gitu ya. Karena ada pekerjaan itu diatur oleh atasannya sehingga sangat mikro misalnya. Atau lingkungan kerjanya nggak enak, teman kerjanya nggak suka, lokasi kantornya jauh sehingga lelah, dan sebagainya. Nah, hal-hal itu harus dianggap sebagai tantangan. Oke. Yang ketiga adalah karir. Karir ini kalau buat saya pribadi adalah sebuah pertumbuhan diri kita. Apa yang kita kerjakan di perusahaan kita sehari-hari. Ya, apa yang kita kerjakan berbeda di tahun berikutnya. Apalagi yang kita bisa achieve di tahun berikutnya lagi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Yang bisa kita berikan perusahaan sehingga perusahaan bisa win. Toh gaji kita setiap tahun nambah. Ya. Satu kondisi di mana kita bekerja, tapi perusahaan kita tidak pernah kita bikin win setiap tahun. Kita cuma melakukan rutin saja, tak ada hal baru untuk mereka sehingga mereka itu nggak dapat sesuatu dari kita. Sementara kita gajinya naik. Nah ini berbahaya. Ya. Jadi karir itu juga sering salah diartikan. Bagi ini tips buat teman-teman yang mungkin baru memulai karir atau baru lulus dari kuliah ya. Karir itu bukan job title. Karir adalah achievement yang kita berikan kepada perusahaan dalam waktu terwaktu ya. Kita jangan pernah nanya ke perusahaan gini, Pak, karir saya di perusahaan ini bagaimana? Karir itu nggak ada di perusahaan. Karir itu ada di diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun sesuatu diri kita bertumbuh setiap tahun, bertambah skillnya, menambah kontribusinya, bagaimana kita membuat win perusahaan kita. Apa win yang kita ciptakan untuk perusahaan kita setiap tahun? That's your career. Ya, dengan memberikan kontribusi, win bagi perusahaan kita. Setiap tahun berbeda, tentunya kita sendiri belajar. Kita belajar menerapkan suatu hal yang baru, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya learn itu kalau L-nya hilang, jadi istilahnya L itu kan learn-nya. Learn-nya kita udah bisa. Maka dari sana kita baru earn. Bagaimana memberikan nilai tambah secara berkesinambungan buat perusahaan kita. Bagaimana caranya memberikan kontribusi itu sehingga perusahaan kita juga win, sehingga kita bisa dapat win-nya. Dan kita bisa earn akan hal itu. Saya pagi waktu itu sempat ngajar di Untar, karena sebagai dosen tidak tetap juga. Setelah jam 9 saya kerja di kantor, pulang jam 6. Saya masih punya bisnis sorenya. Jadi ketika pulang habis makan, habis jam 8, jam 9, saya masih buka waktu itu penyewaan film. Ada satu rental. Ya. Tapi saya telah menjalani 2 tahun, setelah itu saya menyadari bahwa kita harus men-setel Pareto dalam hidup saya. Saya melihat peluang sukses di dalam karir saya di perusahaan. Kontribusi yang saya bisa berikan, saya bisa bertambah. Dan saya mau invest di sana. Ya. Karena hal itu, saya akhirnya menutup saya punya bisnis. Karena malam saya mau pakai buat belajar. Nah, pada saat itu saya punya roadmap. Saya punya mentor. Saya punya orang yang ingin, figur yang ingin saya capai gitu. Jadi saya waktu itu punya satu roadmap di mana kalau someday saya mau jadi orang tertinggi yang paling kompetitif di HR, yang mengelit satu perusahaan yang cukup besar ya sebagai pimpinan HR yang tertinggi, saya harus bisa apa saja. Jadi saya punya, saya harus bisa skill ini, saya harus belajar ini, saya harus belajar ilmu ini saya punya roadmap-nya semua untuk mengetahui semua konsep terkait HR. Dan saya punya ambisi, saya ingin menguasai semuanya keahlian tersebut. Di mana saya melihat dalam profesional saat ini, kalau misalnya yang nguasain semuanya secara ekspertis itu sangat langka. Sehingga saya ingin menjadi seseorang yang cukup kompetitif di dalam bidang itu. Kita menjadi unik di bidang itu yang orang lain tidak punya. Itu yang menyebabkan saya punya karir gampang sekali kalau mau pindah. Kenapa?
karena sedikit orang yang punya skill sebanyak itu di dalam satu orang dan punya beberapa achievement terkait project-project yang sangat unik yang belum pernah dikerjakan orang lain. Dan pernah saya cerita ini kaitannya dengan yang nomor 4, no pain no gain, learn baru earn. Maksudnya apa? Saya hidup di karir pertama saya 2004 sampai 2008 nggak punya tabungan, uang habis. Bukan buat main biliar, bukan buat karaoke, tidak. Tapi buat ikut pelatihan. Loh Pak, pelatihan bukannya saya kalau kerja di perusahaan, pelatihan adalah tanggung jawab perusahaan. Tidak. Yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Kalau perusahaan itu memberikan pelatihan untuk Anda, atasan memberikan pelatihan untuk Anda, itu adalah berkah, itu tambahan. Nah, maukah sedikit hidup lebih susah? Hard work, belajar. Saya dulu setiap Sabtu, setiap malam dalam hidup saya itu saya belajar membina sesuatu, belajar sesuatu hal yang baru, baca buku ya, hal-hal yang saya belum tahu terkait HR sampai saya menguasai semua bidang HR tersebut. Karena seperti yang mungkin rekan-rekan ketahui, saya sebenarnya bukan lulusan psikologi. Saya bukan lulusan manajemen SDM. Saya adalah seorang engineer. Kuliahnya mesin. Kok bisa jadi pimpinan HR? Ya, di situ saya belajar HR mulai dari nol. Baca buku seperti kuliah sendiri. Beli buku luar negeri. Saya bukan beli buku-buku HR yang ada di Gramedia saja, tapi saya cari di Amazon. Oh, ada ini dari profesor di Harvard nih, keren. Kualitasnya seperti konsultasi isinya gitu ya, seperti materi pelatihan kelas luar negeri. Memang bukunya mahal, bisa 2,5 juta, bisa ada yang harganya 4 juta gitu. Tapi saya rasa worth it. Tujuannya untuk apa? Saya ingin punya curiosity, mengetahui sesuatu yang orang lain nggak tahu. Karena kenapa? Yang pastinya profesional HR di Indonesia pasti jarang baca buku hal yang sama kalau sampai belinya di Harvard atau sampai belinya di penerbit Elsevier dari UK. Kenapa? Kebanyakan baca buku lokal kan. Jadi ada satu inspirasi baru ketika baca sampai sana. Jadi belajar tanpa mengenal batas. Kalau di perusahaan disediakan buku yang ada yang dari pengarang dari Indonesia, sekarang sudah mulai banyak berkembang. Tapi memang jujur waktu tahun saya dulu, tahun 2004, 2005, 2006 ya, buku human resource di Indonesia sangat sedikit. That's why saya cari dari luar. Kalau sekarang udah lebih banyak lah praktisi yang menuliskannya, dan rekan-rekan sekalian kalau yang baru lulus atau apa, lebih beruntung ya, banyak sekarang sudah ada di Indonesia sendiri sebagai pembelajaran awal gitu ya. Tapi jangan lupa tadi no pain no gain, sediakan waktu Pareto lebih banyak untuk menghasilkan suatu aktivitas yang menghasilkan hasil yang maksimal buat hidup kita. Seringkali dulu pernah juga saya ketemu mahasiswa ketika saya ngajar di universitas. Ada yang tanya sama saya, Pak, buku Bapak harus beli nggak? Wah, saya tanya gini, kamu kuliah untuk apa? Mau dapat nilai bagus? Mau cari jodoh? Mau bahagian orang tua? Atau sebenarnya paham nggak ambil kuliah yang ini untuk apa? Ambil major yang Anda lakukan itu nantinya bakal jadi apa? Nah, seringkali saya menemukan mahasiswa yang kalau ditanya seperti itu, saya nggak tahu, saya jalanin aja. Nanti lihat aja baru lulus lah akan apa. Sehingga even dia ikut mata kuliah itu. Kenapa dia ikut itu? Karena program dari kampus, katanya. Waduh, lah sekarang mau bisa atau enggak? Kalau misalnya saya tanya lagi, kalau punya duit 100.000, mau beli bukunya buat mata kuliah itu, atau lebih baik buat nonton sama pacar? Wah, buat main biliar Pak, lebih baik katanya. Wah, kamu hidupnya mau jadi pemain biliar profesional atau mau jadi
seorang yang berkarir di bidang yang kamu sedang pelajari. Saya cuma bilang gitu aja. Ya, hati-hati, karena apa? Hidup itu ketika kita tidak jelas akan tujuan akhirnya, maka apa hal yang kita lakukan itu nggak kemana-mana dan tidak mendukung ke arah itu. Nah, kesuksesan itu hanya setipis hidup itu harus fokus, itu aja. Ya, tujuannya apa dan banyak lakukan aktivitas yang kaitannya dengan itu, maka akan mempercepat kesuksesan di bidang yang hasil akhir yang ingin kita capai. Hal yang keenam yang tak kalah penting adalah integritas dan kredibilitas. Ini must have punya. Ya. Pernah saya diperlakukan tidak adil di perusahaan itu. Ya, ada satu kondisi yang tidak menyenangkan lah dari lingkungan yang terjadi. Gitu. Tapi sebagai profesional, kita tetap harus melakukan pekerjaan dengan baik sampai dengan akhir tanggung jawab kita. Saya pernah ada satu anak yang ikut program MT di perusahaan saya sekarang. Dia di-hijack di perusahaan lain yang memiliki brand yang cukup terkenal. Ketika dia masih dalam masa ikatan dan telah mengikuti program MT-nya hampir 100%. Dan ngabur begitu saja. Join perusahaan lain. Nah, tindakan yang seperti itu menurut saya tindakan yang kurang kredibel, kurang menjaga integritas. Pertanyaan saya, apakah kita hidup di profesional kita tidak jumpa lagi orang-orang itu, dan itu kita dicap dia orang hindari tanggung jawab. Cuma saya kasihan aja sama perusahaan yang rekrut dia, kok tetap mau. Kalau saya jadi HRD-nya saya nggak mau orang seperti itu. Karena apa? Integritas dan kredibilitas dia tidak bisa pegang. Someday di masa karirnya dia akan bisa membuat perusahaan itu juga dikadalin. Itu sudah basic prinsip. Jadi 6 integritas dan kredibilitas itu nggak bisa ditawar. Yang ketujuh, jadilah takut kalau gajinya lebih tinggi. Nah, ini bahaya ya. Nah, kalian harus mengukur diri sendiri ketika nanti dapat gaji. Kalau gajinya itu tinggi, tapi kontribusi tidak tinggi, jadilah takut. Saya selalu menghitung, saya punya ukuran terhadap diri saya sendiri. Apa kontribusi yang saya diberikan bulan ini? Berapa konsultasi yang saya berikan kepada anak buah saya? Berapa training yang saya berikan pada mereka? Berapa user yang saya lakukan konsultasi atau saya dekat untuk bicara mengenai problemnya mereka? Saya hitung tuh kadang-kadang dalam mendes, dalam pemikiran saya sendiri. Bulan ini saya memberikan servis ini. Saya layaklah dapat gaji saya bulan ini. 1 tahun saya berikan ini. Perusahaan bayar saya segini. Perusahaan masih untung lah, kalau pakai konsultan dari luar nih kira-kira nilainya segini, mereka masih untung lah saya punya di situ. Itu rasa seperti itu kalian harus punya, karena jangan sampai terlena kita sebagai pekerja cuma pengen gaji tinggi, tapi tadi itu kontribusinya nggak sebanding. Ingat, pengusaha, kita juga pengusaha. Begitu kita lihat ada orang kerja, gaji besar banget, kontribusi cuma gitu aja. Apakah terus kita akan aman orang itu? Kan enggak, kalau bisa orangnya pensiun aja gitu kan ya. Dan seringkali dalam kerja ada orang yang suka cari muka, tapi sebenarnya ngambil kerjaan orang lain punya nih, pengen kelihatan sukses sendiri. Nah, jangan juga seperti itu. Kacang itu harus ada isinya, nggak boleh kopong. Kalau kita cuma sukses karena kita cuma pintar ngomong, mendekati atasan dan sebagainya, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena dalam pekerjaan itu tidak ada yang abadi. Atasan nanti bisa ganti. Kita kerja juga belum tentu di situ saja. Kondisi perusahaan bisa naik turun seperti tahun ini ada pandemik, ya kan? Jadi yang penting adalah membangun kredibilitas kita, membangun karir kita tadi, bertumbuh. Itu sebagai kuncinya sebagai kita agar bisa sukses dan langgeng ya. Jadi takutlah kalau punya gaji yang tinggi. Karena berarti ada rasa tanggung jawab. Sering itu kalimat dari Spider-Man itu. Ketika kita punya great power, great responsibility. Sama, dapat gaji besar, tanggung jawab lebih besar. Ya, responsibility harus lebih besar. Jadi punyalah rasa takut ketika gaji kita semakin besar. Dan yang terakhir, stop saying, sorry I don't have the time, I'm too busy sewing. Ini saya lihat dari 7 Habits. Ada seorang yang bangun pagi-pagi jam 5, dia menggergaji pohon di depan rumahnya. Dia gergaji pengen duluan supaya pohonnya tumbang gitu ya pagi-pagi. Tapi sampai jam 9 pagi dia belum tumbang juga pohonnya.
Sementara tetangganya memotong pohon yang sama dengan gergaji, nggak sampai 1 jam pohonnya sudah tumbang. Kemudian bilang, Pak, ke tetangganya, saya lihat Anda udah capek sekali, mukanya keringatan semua, tapi pohonnya belum tumbang, hasil belum jadi. Mungkin lebih baik Bapak istirahat dulu nih Pak, minum dulu, coba gergajinya diasah dulu. Sorry Pak, kerjaan saya banyak, pohonnya belum tumbang, saya nggak ada waktu buat asah gergaji. Nah, ini adalah satu ilustrasi di mana apa? Seringkali orang bekerja dan bekerja setiap tahun, dia berharap gajinya naik, tapi dia hanya mengerjakan rutinitas yang sama. Dia lupa untuk membina karirnya. Nah, ini adalah pesan terakhir saya. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar adalah seumur hidup. Dan itu adalah kunci sukses seorang profesional, baik bekerja di perusahaan maupun memiliki usaha sendiri. Ya. Yang terakhir adalah jadilah profesional selama mungkin. Maksudnya apa? Apapun pekerjaannya, punya bisnis, jadilah profesional. Jangan sampai kelewatan. Maksudnya gini, saya pernah jumpa ya, ada profesional yang bekerja di perusahaan. Dia berasa itu perusahaan milik dia. Sama anak-anak baru tuh dinya gitu. Rasanya saya adalah dewa gitu. Ya, jangan lupa. Terus kemudian juga dia nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ada hal yang salah pun dia marah-marah gitu ya. Jadilah profesional karena apa? Perusahaan itu, ingatlah, meskipun kita bekerja di situ lama, memberikan kontribusi, semua adalah hasil karyanya kita sehingga jadi bagus. Tapi ingat, itu perusahaan bukan punya kita. Itu perusahaan punya orang lain. Jadi kita juga hanya bekerja di sana. Semua rekan-rekan sama kerja di sana. Ingat prinsip yang nomor 1, win-win untuk semua orang, bukan win untuk diri sendiri. Jadi ketika posisi udah di atas, buatlah anak buah Anda sukses, buatlah orang di sekitar Anda sukses, banyaklah berbagi, dan tetap meningkatkan diri sendiri. Maka kita akan menang dalam hidup kita.